wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawabah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan maghrib ini, kita berkisah tentang sirah Nabi, ya. Terakhir Nabi kita tentang wafatnya ibunya di usia Rasulullah di usia 6 tahun, ya. Wafat di Abwa, di Al-Abwa, sebuah desa yang jaraknya 37 kilo dari Madinah, ya. Jadi kalau 37 kilo dari Madinah. 37 kilo itu dari sini ke, ya. 37 kilo itu Lubuk Along. Iya. Padang Panjang jauh, Pak. Hah? Ya, itu pokoknya dihitung-hitung lah. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan itu, ya. Yang penting 37 kilo. Wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah. Dikuburkan di Al-Abwa. Umur 25 tahun, ibunya Aminah wafat. Sedangkan ayahnya Abdullah wafat umur 18 tahun. Jadi ibu dan ayahnya mati, wafat dalam keadaan masih muda, ya. Nah, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib umur 8 tahun, wafat kakeknya dalam umur 80 tahun. Bapak Ibu, saya mau berhenti dulu di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Belajar sejarah Nabi ini ada 3 perspektif sebenarnya. Yang pertama, ada orang belajar sejarah Nabi itu berangkat dari buruk sangka. Itu orang-orang orientalis, orang-orang barat yang belajar sejarah Nabi khusus untuk mencari kelemahan Nabi. Jadi memang ada pelajaran yang orang-orang itu niat belajar sejarah Nabi untuk mencari kelemahannya. Nah, itulah orang-orang orientalis yang melihat keburukan dari sejarah Nabi itu, ya. Nah, orang kalau berangkat dari buruk sangka itu tidak ada yang baik. Orang kalau buruk sangka dengan kita diam, dikiranya kita sombong. Kita tertawa, dikirakan kita senyum, dikiranya kita cemeh. Jadi ada orang yang berangkat belajar sejarah Nabi itu dari buruk sangka. Nah, itulah orang-orang orientalis yang mengatakan, Nabi itu keluarganya berpenyakit, ibunya wafat muda, ayahnya wafat muda, jadi itu keturunan penyakit semua itu. Memang ada, nanti ke depan kita akan bicara tentang ada saja pendapat orang-orang ini terhadap Nabi, ya, termasuk pernikahannya dengan Khadijah, nanti kita akan bicara hari ini, ya. Yang kedua, ada orang yang berangkat belajar sejarah Nabi itu berangkat dari kekaguman. Jadi kalau orang yang berangkat dari buruk sangka tadi itu dia ada aja salahnya. Kalau berangkat dari kekaguman ini, Bapak Ibu, itu yang dia lakukan biasanya mengcopy paste. Di semua yang dia pelajari dari sejarah Nabi itu dia copy paste karena dia kagum dengan Nabi, berangkat dari kekaguman dia copy paste semuanya. Sehingga setelah dia belajar warna bajunya ini dia pakai baju seperti Nabi, warna ininya dia pakai semua, ya. Kekaguman dia copy paste semua. Apa yang kesukaan Nabi dia makan, ya. Makan kesukaan Nabi itu paha kambing bagian depan, maka dia terus makan paha kambing bagian depan walaupun kolesterolnya sudah naik, ya. Jadi ada orang copy paste semua, ya. Nah, itu para sahabat juga begitu. Para sahabat itu terbagi dua. Ada sahabat
ini yang paling banyak masuk Islam gara-gara sosok nabinya. Jadi dia mengagumi nabi baru mengagumi ajaran Islam. Ada yang masuk Islam karena ajaran Islamnya baru mengagumi Rasulullah. Nah, yang paling banyak itu sahabat yang masuk Islam karena nabinya. Karena Rasulullah itu dikenal dengan orang yang, kalau kata Abu Bakar, ma hadza biwajhin kadzab, orang yang tidak punya tampang bohong. Kalau ada orang berjanji 7 kali dia tunaikan, janji yang ke-8 tanya, percaya enggak? Percaya, karena dia enggak punya track record bohong. Nah, Rasulullah itu orang yang tidak punya track record bohong, dia tidak punya tampang bohong. Kita sudah bahas akhlaknya baik, ya. Kalau dia menunjuk dengan kelima jarinya, ya. Kalau dia menghadap dengan kesemua badannya, ya. Jadi kalau dia marah, dia tahan amarahnya. Jadi itu orang yang gagah, baik dan asik. Ada orang baik tapi tidak asik. Ya, Rasulullah itu baik dan asik. Asik itu orangnya humoris gitu kan. Seperti yang kita katakan kemarin, humor, ya. Nah, jadi ada orang yang berangkat dari buruk sangka, ada orang yang berangkat dari kekaguman. Nah, saya ingin berangkat dari perspektif yang ketiga. Kita itu berangkat dari ilmu pengetahuan. Jadi orang yang belajar sejarah Nabi dari ilmu pengetahuan itu, dia netral, dia melihat Nabi itu seperti orang manusia biasa. Bahkan Rasulullah sudah sering berkata, ana basyarun, aku ini manusia biasa. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 dikatakan, mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul makan, jalan-jalan di pasar. Nabi itu manusia biasa. Nah, orang yang berangkat dari ilmu pengetahuan, belajar sejarah Islam, sejarah Nabi itu, dia berangkat dari objektivitas, lama-lama dia menemukan kekaguman kepada Nabi. Jadi beda. Kalau yang tadi kagum dulu, ini tidak, netral dulu baru kagum. Sehingga banyak orang-orang barat yang belajar sejarah Nabi, berangkat dari ilmu pengetahuan, tahu-tahu masuk Islam setelah belajar sejarah Nabi. Nah, itu yang ingin. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau ada nanti perspektif orang, Nabi itu kok gila perempuan, Nabi itu kok suka dengan Khadijah, dengan perempuan yang lebih tua. Nabi itu kok kok bapak ibunya wafatnya muda, penyakitan. Itu orang-orang yang buruk sangka. Ya. Nah, bagaimana mau penyakitan? Umur 60 tahun saja perang Tabuk. Perang Tabuk itu jarak dari Madinah ke Tabuk itu 1100 kilo. Pakai kuda. Naik kuda itu, ibu sudah pernah naik kuda? Pernah ibu kan? Naik kuda itu Pak lebih payah daripada naik motor. Naik motor itu cuma negas saja, ini aja. Kalau kuda tuh semua, ya. 1100 kilo naik kuda dari sini ke Jakarta. Bisa enggak naik motor dari sini ke Jakarta? Ustadz baru mau 38 kan? Ala masuk tanggal merah tuh. 38 naik motor dari sini ke Pekanbaru, panik-panik pinggang kan. Nah, Rasulullah itu umur 60 tahun dia perang Tabuk, naik kuda 1100 kilo, pergi pulangnya dia 2200 kilo. Jadi sehat, tidak ada penyakit, ya. Nah itu, jadi kita ada yang berangkat dari buruk sangka, ada yang berangkat dari kekaguman, tapi saya ingin kita ini berangkat dari ilmu pengetahuan. Maka lama-lama kita timbullah kekaguman kita kepada Rasulullah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, setelah kakeknya wafat di umur 80 tahun, maka jatuhlah
kepengasuhan Nabi, karena Nabi baru berumur 8 tahun, maka jatuhlah kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini dapat 2 langsung. Dia pengganti Abdul Muttalib sebagai pemimpin Mekah, orang istilahnya orang yang datuk lah di Mekah itu, ya. Abu Thalib, dan juga sebagai pengasuh Rasulullah. Di 2 langsung dapat dia. Abu Thalib ini hidupnya sederhana. Dia tidak seperti kakak-kakaknya yang kaya, dia sederhana saja. Anaknya 6 orang. Yang kecil-kecil semua, bahkan ada yang lebih kecil daripada Rasulullah. Kan ada kecil sekali Ali. Ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Ali bin Abi Thalib, itu kecil-kecil anaknya. 6 orang. Dalam kitab-kitab sirah, Abu Thalib ini lebih sayang kepada Nabi daripada kepada anak-anaknya. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi diajak tidur di kamarnya, anak-anaknya tidak. Jadi Rasulullah itu tidur sepembaringan dengan Abu Thalib, anak-anaknya tidak. Saya gali lagi, kita cari kenapa sayang Abu Thalib pada Rasulullah. Ya, kepada anaknya sayang juga, tapi tabarik sayangnya ke Rasulullah itu. Karena pertama, ternyata Nabi itu wajahnya seperti Abdullah ayahnya. Jadi seperti adikku, kata Abu Thalib. Aku kalau melihat Muhammad kecil ini teringat dengan adikku almarhum Abdullah. Sehingga sayangnya, ya. Jadi kalau kangen dengan adiknya, dia lihat saja Rasulullah. Dia lihat Muhammad kecil ini, ingat dengan Abdullah, karena wajahnya seperti wajah ini. Ya. Itu pertama. Jadi Nabi itu wajahnya seperti Abdullah, yang gagah. Gitu. Ada lagi orang yang sama wajahnya dengan Rasulullah. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi besok nanti, ini kita agak lompat dikit, ketika Isra Mi'raj itu Nabi kan mengimami malaikat dan roh para nabi di Masjidil Aqsa. Setelah imam kan Nabi balik ke belakang, dia lihat roh-roh para nabi. Lalu dia lihat satu orang yang persis seperti aku, katanya. Aku kira itu rohku. Aneh, itu rohku ini. Ternyata aku ketemu lagi dengan orang yang persis itu di langit ke-7. Ternyata orang itu berkata kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya ibni Saleh." Assalamualaikum ya anakku yang soleh. Ternyata itu Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu perawakannya itu sama seperti Rasulullah SAW. Ya wajar, itu kan kakek moyang Nabi, ya. Jadi ada Ibrahim, ada ayahnya Abdullah yang perawakannya sama dengan Nabi. Jadi itu pertama. Sayangnya Abu Thalib itu, dia sering bawa Nabi kecil ini, waktu itu belum jadi Nabi, Muhammad kecil, Rasulullah kecil ini tidur di pembaringannya karena wajahnya mengingatkan Abu Thalib kepada adik bungsunya, yaitu Abdullah. Yang kedua, Nabi ini elok laku. Ini YouTube ditonton nasional nih. Elok laku nih apa? Nasional. Ya, nasional nih YouTube kita nih. Apa nih YouTube-nya nih? Mutakin TV. Like, share, and subscribe. Ya. Elok laku ini baik apa? Baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Itu sudah dijamin oleh Allah di surat Al-Qalam, ya. Sudah dijamin oleh Allah, Nabi itu orang yang baik akhlaknya. Sejak kecil baik. Kita tahu waktu Halimah tidak nangis, ya. Kalau gelisah, apa yang dilakukan Halimah? Pergi keluar lihat bintang, tidur dia. Dia nangis kalau bajunya dibuka, nggak nangis. Nah, waktu Abu Thalib, kata Abu Thalib, kalau aku sedang masak, kalau masak, istrinya keluarga Abu Thalib masak, pas makanan jadi, anak-anaknya berenam itu berebut semuanya. Nabi tidak berebut, Nabi tunggu aja. Alah habis adolanya, yang sisa itu yang makan. Nah, jadi masak, kalau dulu kan makanannya bukan nasi kalau di
di Arab. Kan roti kan, roti cane itu kan. Masa anak-anak Abu Thalib berebut semuanya, berebut. Nabi itu tidak pernah berebut. Kata Abu Thalib, dia tunggu, udah selesai semua, udah habis semua, kalau ada bagiannya baru diambil. Kalau tidak ada dia ini, maka aku sering kalau udah habis dibuatkan lagi karena Muhammad belum dapat. Nah, itu. Jadi elok nak orang seperti itu? Hah? Ndak tamak dia, ndak canguk. Itu salah satu hal-hal yang membuat Abu Thalib itu sayang dengan Nabi. Sehingga kemana dia, Nabi ikut. Maka suatu hari Abu Thalib pergi berdagang ke Syam, Nabi ditinggalkannya, maka Rasulullah ini menangis meronta-ronta karena ditinggal oleh Abu Thalib. Semenjak itu Abu Thalib berjanji, nak, besok kalau paman berangkat berdagang, kamu saya ajak. Makanya Nabi diajak. Anak kandungnya tidak diajak, tapi Nabi diajak. Karena anak kandungnya kalau Abu Thalib pergi, dia tidak biasa aja. Apalagi kalau sekarang kan ada anak-anak kita yang kalau kita pergi dia senang kan. Ayah payah 2 hari, alhamdulillah. Kan gitu kan? Ada nggak begitu? Ada kan? Ayah payah 3 hari, alhamdulillah, payahnya. Ya. Kalau dia datang lagi, kan susah jadinya. Ya. Itu. Jadi Abu Thalib itu kalau pergi anaknya bisa, tapi kalau dia pergi Rasulullah menangis. Jadi timbullah sayang ke Nabi itu. Maka Rasulullah itu diajak oleh Abu Thalib pergi kemana-mana, termasuk nanti setelah itu umur 12 tahun dia berdagang ke Syam. Maka masyhurlah cerita itu, dia berdagang ke Syam. Syam itu daerah Suriah dan Palestina itu. Nanti pada masa Khalifah Umar, Syam itu jadi provinsi tersendiri yang ada gubernurnya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Yang itulah yang kemudian Umar membuat penanggalan tahun baru Islam itu, karena Umar mengirim surat ke Khalifah ke gubernur Syam itu, ke Abu Musa al-Ash'ari. Lalu disuruhnya agar gubernur datang ke ibu kota Madinah 1 hari setelah surat ini datang. Ternyata datang di resepsionis, suratnya tidak ada tanggalnya. Jadi kalau datang tanggal 1, ke ibu kota tanggal 2. Ini bakal datang, suratnya tidak ada tanggalnya. Umar marah-marah, kok tidak datang? Maaf Tuan Khalifah, surat Tuan tidak ada tanggalnya, kata gubernur Syam, Abu Musa al-Ash'ari. Baru nanti Umar buat penanggalan Islam. Nah, itu Syam namanya, daerah Suriah, Jordan, Palestina. Jadi dia berdagang ke situ, ya. Biasanya orang-orang Arab itu, orang Mekah itu berdagangnya 2. Kalau tidak ke arah Syam atau tidak ke arah Yaman, ya. Nah, berdaganglah Abu Thalib. Dia berdagang, orang itu, kalau orang Arab itu berdagang di bulan Safar biasanya. Maka namanya bulan Safar. Safar itu artinya, Safar itu kalau Safar sin, ini sad, sifar. Sifar itu artinya kosong, 0. Angka 1 berapa? Wahid. 2 Isnin. 3 Salasa. Angka kosong berapa? Apa bahasa Arabnya? Sifar. Dari kata sifar itu nanti ada bulan Safar, yang kemudian ada juga orang kata Safar, tapi sebenarnya Safar, kosong. Kenapa dikatakan bulan kosong? Karena orang di Mekah rumah-rumahnya kosong, karena dia pergi berdagang semua. Jadi pada bulan itu rumah-rumah di Mekah kosong, karena orangnya pergi berdagang. Karena pada saat itu kalau berdagang dia pergi keluar. Kalau sekarang berdagang dalam rumah, ya, jual online. Dari canggih sekarang kan, jual online saja, ya. Orang yang datang ke ini kita kan, kita cuma ini aja nih, tekan aja nih, datang. Canggih zaman sekarang. Dulu orang Safar, ya. Jadi diajaklah Rasulullah itu pergi berdagang di bulan Safar, ya. Nah, tahunnya tahun berapa? Waktu itu belum ada penanggalan Hijriah, karena belum ada tahun Hijriahnya, ya.
Jadi tahun hijrahnya itu kan dimulai hijrah Nabi ke Mekah. Jadi itu belum ada. Ya. Jadi sebelum ada tahun hijriah itu orang menghitungnya dengan kejadian-kejadian saja. Ya. Bilalah ya Pak waktu Gunung Merapi Malatuih. Bilalah ya Pak waktu tentara Jepang masuk Indonesia. Waktu Gunung Krakatau meletus, kan gitu. Kapan lahir Nabi? Tahun gajah katanya kan. Ya. Tahun gajah. Tahun berapa hijriah itu? Tidak ada, tahun gajah pokoknya. Ada yang berkata 55 hari setelah Abraha menyerang Ka'bah Nabi lahir. Tahun gajah. Ada yang berkata 3 bulan setelah Abraha menyerang gajah. Yang penting tahun gajah lah. Masihnya ada saya. Masihnya ada? 571. 29 Agustus 571 masih. Dah, ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau hijrahnya kapan? Masehinya. Nabi hijrah itu tanggal 13 September 622 Masehi. Tanggal 13 September 622 Masehi. Pergilah dia ke Syam. Ini kita mau cerita ini. Ini masyhur ceritanya, tapi diperdebatkan oleh ulama tentang ketemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Riwayat ini diperdebatkan oleh ulama. Hanya satu ulama, Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Hakim, yang mengatakan hadis itu sahih. Tapi banyak ulama yang mengatakan itu hadis yang sangat lemah sekali. Bahkan ulama-ulama masyhur seperti Imam Malik dalam Muwatta'nya, apalagi Sahih Bukhari Muslim, ya, itu mengatakan ini hadis lemah. Karena dalam riwayat itu ada satu orang yang sering yang ditemukan satu perawi yang sering berdusta, namanya Abdurrahman Ghizwan namanya. Sehingga hadis Nabi bertemu dengan pendeta Bahira itu diyakini lemah pendapatnya. Tapi dia ke Syam betul, dia betul ke Syam. Tapi apakah dia bertemu dengan pendeta? Itu dipandang lemah. Di lain pihak karena rawinya, itulah Bapak, kalau orang sejarah Islam itu yang menyampaikan saja dilihat. Kalau perawinya yang menyampaikannya itu orang yang banyak bohongnya dipertanyakan, yang begitu. Bahkan kalau ulama yang sangat ketat itu, saya pernah katakan kemarin dulu, bahkan kalau ada orang yang perawinya yang sering menggendong cucu, ulama tolak. Kenapa? Orangnya kan jujur, soleh, tapi kita ditolak ya karena sering gendong cucu. Takut nanti sejarah Nabi bercampur dengan dongeng dia dengan cucunya. Orang kalau gendong cucu kan dongengnya kan di luar ini. Lalu cerita Kak Kancil mencuri antimun. Diceritakan ya kan? Pada suatu hari ada Kak Kancil. Itu kan bohong itu. Nanti takut nanti bercampur aduk antara cerita dia ke cucunya dengan kisah Nabi. Maka ulama itu menolak. Imam Bukhari itu enggak mau saya ambil dari orang yang sering gendong cucunya katanya. Jadi sangat selektif sekali. Jadi ada namanya Abdullah Ghazwan, namanya Abdullah bin Ghazwan, yang dianggap meriwayatkan kisah itu yang dia sering bohong. Maka itu disebut hadis yang lemah sekali. Ya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping itu kisahnya beda-beda. Ada yang berkata pendeta itu yang mengundang rombongan Abu Thalib ke rumahnya. Ada juga kisah pendeta itu yang mendatanginya. Jadi ada yang berkata pendeta itu yang mengundang. Jadi rombongan Abu Thalib dan Rasulullah ini yang datang ke rumah pendeta. Ada yang berkata pendeta ini yang mendatanginya. Ada yang berkata pendeta itu, kata pendeta, ini Rasul ini, karena ada tanda di tulang belikatnya sebesar telur merpati. Ada yang berkata, kata pendeta, pulanglah, nanti kalau tahu orang Yahudi nanti dia dibunuh. Ada juga rakyat berkata, pulanglah kalau tahu orang-orang Bizantium nanti dia dibunuh. Jadi riwayat itu tumpang tindih. Ceritanya macam-macam. Yang disiko pisang, yang disiko lapik pisang. Beda-beda.
Yang kecek si A pisang, yang kecek si B lapik pisang, yang kecek si C goreng pisang, yang kecek si D abui pisang. Jadi ulama berkeyakinan itu lemah. Makanya tidak sah ketika orang-orang orientalis berkata, akan tadi ada orang-orang yang belajar dari sejarah Islam untuk melihat kelemahan Nabi. Tanya, umat Islam itu bersyukur, itu harus terima kasih ke orang-orang Kristen. Kenapa? Untung ada pendeta kami yang mengingatkan. Kalau enggak udah mati Nabi kamu tuh. Berhutang budilah kita dengan orang Kristen, orang Nasrani. Ya, terima kasih orang Nasrani, kata orang Nasrani, Nabi kamu tuh kalau enggak diingatkan oleh pendeta kami Bahira, udah mati deh itu. Untung ada pendeta kami. Itu yang ada, yang terjadi begitu. Ya. Juga begitu Nabi Musa ketika menawar Rasulullah, turun, berapa kamu disuruh sholat? Berapa? Balik lagi 45, balik lagi 40, balik lagi. Apa kata orang Yahudi? Untung ada kami, kalau enggak susah kamu tuh. 5 aja sering tinggal, mau 50 pula. Untung ada kami, terima kasih sama kami. Itu kan? Nabi kami. Iya, Nabi kami. Jadi itu. Jadi nanti kita akan bicara tentang bolak-balik itu kan, apa benar dia bolak-balik 50, 45 jadi 40 itu kan. Nanti itu. Sekarang kita selesaikan dulu urusan ini. Urusan pisang goreng dan lapik pisang dan ini. Jadi di samping perawinya ada yang lemah, yang tukang bohong. Riwayat dia bertemu dengan Bahira yang disuruh oleh Bahira, ya pulanglah, ini dia Nabi. Itu karena riwayatnya macam-macam. Ada ceritanya macam-macam, tidak satu. Yang ketiga, secara fakta, kalau benar itu dari Bahira, tentu orang-orang Mekah orang-orang Mekah akan cepat menerima Rasulullah. Tapi kan nyatanya nanti ketika Nabi mengatakan dia Nabi, kan orang-orang Mekah menolak dia. Berarti tidak ada efek dari Bahira itu kepada kenabian Rasulullah. Nah, jadi jelaslah Nabi itu pergi ke Syam, tapi kisah dia bertemu dengan pendeta dan disuruh pulang itu adalah riwayat yang lemah. Lemah itu bukan berarti tidak ada, Pak. Kalau tidak ada itu maudhu namanya, palsu. Ini lemah, artinya ya dhaif gitu. Potensi dia ada tapi lemah sekali. Sama ambo, kalau ambo tanya ke ibu, Pak, ambo kalau bertinju Mike Tyson saya menang. Saya menang. Mike Tyson. Taruhlah, Ustaz taruh siapa? Mike Tyson atau saya? Mike Tyson. Ada enggak potensi saya menang? Mungkin ada. Mungkin Mike Tyson sedang Mike Tyson flu kan. Mungkin ada, ya. Tapi ini saya dulu waktu di Gontor, saya itu tim inti tenis meja. Dari 5 orang kita tanding tingkat Jawa Timur, 4 orang kalah, 1 orang menang saya. Babak pertama, lalu dipanggil oleh Ustaz, keren ente ya, bisa menang. Gimana caranya? Lawannya udah datang. Bisa jadi Mike Tyson udah datang kan, menang saya. Ada potensi saya menang. Begitu. Lemah itu, hadis dhaif itu bukan tidak ada, tapi potensi tidak adanya lebih besar daripada potensi adanya. Itu. Jadi itu pelajaran bagi kita maghrib ini. Jadi dia ke Syam, tapi apakah dia bertemu dengan pendeta Bahira, itu masih diperdebatkan oleh ulama. Ulama-ulama yang mengatakan dhaif itu ulama-ulama masyhur semua. Ulama-ulama hadis, ahli hadis semua. Hanya 1 orang, Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Hakim mengatakan itu sahih. Dan tahukah Bapak Ibu, Al-Hakim itu adalah seorang ulama yang mutasahil. Mutasahil itu artinya syarat-syarat hadisnya sangat longgar. Sangat longgar. Ada yang ketat, ada yang longgar. Jadi syarat-syarat hadisnya sangat longgar sehingga dia katakan sahih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu umur berapa? 12 tahun dia. 12 tahun. Entah mengapa
Ini saya juga ajak Bapak Ibu berfikir, saya punya 4 kitab sirah di rumah. Satu ada di HP. Ya. Ada 4 kitab. Jadi satu berarti 5 berarti, ya. Yang satu ini sudah HP kemarin ini sudah terhapus juga, ya. Hang kemarin, ya. Dalam 4 kitab yang saya baca itu sama semuanya. Jadi Nabi itu antara umur 12 sampai umur 25 hampir tidak ditemukan kisah detailnya. Jadi umur sejak lahir ada kisah detailnya, ya. Kan kita kisahkan itu. Lahir dengan Halimah, dengan dengan ibunya, bagaimana dia pergi ke Madinah, bermain dengan kawan-kawannya, ada yang namanya Anisah, dia dengan anak-anak Halimah, ada kisah detail. Tapi dari lahir sampai umur 12 ada kisahnya. Selepas umur 12 sampai umur 25 itu kisahnya tidak ada. Tidak ada kisah. Hampir tidak ada cerita. Hanya saja ulama ada yang berkata dia ikut perang Fijar. Perang Fijar itu perang antara orang Quraisy dan kelompok suku lain gitu. Tapi itu kisahnya tidak banyak. Mari kita berfikir, kenapa sesuatu tidak dikisahkan oleh Allah, atau tidak dikisahkan oleh Rasul, atau tidak dikisahkan oleh ulama? Saya tanya Bapak Ibu, apa Ibu mengisahkan ke anak-anak Ibu kisah Bapak Ibu masa lalu semuanya, atau ada yang disimpan? Ada yang disimpan. Ada yang privasi. Ada yang privasi, ya. Disimpan itu biasanya mungkin tidak ada gunanya, ya kan? Jadi kisah itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Jadi mungkin kisah-kisah dari umur 12 setelah pulang dari Syam sampai umur 25 itu memang mungkin manfaatnya kurang bagi kita, maka ulama tidak banyak, bukan tidak banyak, hampir sependek saya punya 4, 5 dengan 5 itu tidak ada. Yang keren-keren itu Safiur Rahman Al-Mubarakfuri saya punya. Itu ulama terbaru itu, yang pemenang lomba juara 1 penulis sejarah Nabi. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nama kitab ya, orang India. Al-Mubarakfuri itu kan daerah India itu. Nah, itu tidak ada kisahnya. Kisah sirah Ibnu Ishaq tidak ada, apalagi Khulasah Nurul Yakin tidak ada kisahnya. Nah, terakhir saya punya sirah Prof. Quraish Shihab. Setelah ini bukunya tidak ada juga kisahnya. Jadi saya tidak bisa bicara tentang itu, hanya saja dikatakan pada masa mudanya Rasulullah menghabiskan waktu untuk mengembala kambing, satu, mengantarkan dagang, bukan berdagang, punya orang tapi di kurir, ya, kurir sekali, ya mengantarkan dagang orang, ya, dia disewa untuk mendagang, untuk menjualkan dagang orang gitu. Anak galih. Ya, anak galih, dan juga berdagang. Makanya saya sering berkata kepada mahasiswa saya, masa berdagang malu? Nabi itu lebih lama jadi pedagang daripada jadi Rasul. Nabi itu jadi Rasul dari umur 40 sampai umur 62 kan? 62. Cuman 22 tahun jadi Rasul. Jadi Nabi, ya, jadi Rasul. Tapi jadi pedagang berapa tahun? Dari umur 12 sampai wafat dia masih berdagang. Jadi Nabi itu lebih lama jadi pedagang daripada jadi pedagang. Itu sunnah Nabi, kenapa malu? Ya. Nah, begitu. Jadi itu coba. Dan yang menariknya, para nabi dahulu juga mengembala kambing. Pak Ibu Allah pernah mengembala kambing? Ini beda loh Bu, kambing ju Jawi beda. Kalau Jawi itu ndak sembarang, ndak amonyo sembarang makan. Rumput yang tainjak di awak saya, ndak nionyo doh. Kalau kambing ko sadonya makan. Jadi mengembala kambing itu memang harus sabar, telaten. Itulah kenapa para nabi itu orang-orang pengembala kambing semua. Hampir semua para nabi itu pengembala kambing. Melatih ketelatenan dan kesabaran.
Ya Bu ya. Yang cita-cita lo jadi pengalaman kami. Ya. Nah, maka kemudian di umur 25, kita langsung cerita, dia mengantarkan dagang Khadijah. Ya. Yang memindahkan Hajarul Aswad itu berapa? Setelah dia menikah dengan Khadijah, ya. Iya, setelah dia menikah dengan Khadijah, ya. Nah, kita lihat dulu, ya. Pada umur 25 Nabi menjualkan dagang Khadijah. Kita lihat, siapa yang menawarkan diri? Nabi yang menawarkan dirinya dengan Khadijah, atau Khadijah yang melamar Nabi minta tolong dijualkan dagangannya? Siapa yang dulu? Itu karena ibu terlalu kagum dengan Nabi. Lalu seakan-akan Nabi itu tidak bisa. Khadijah tidak menawarkan dagangannya, Nabi pun tidak melamar kerja kepada Khadijah. Ada orang ketiga, pamannya Abu Thalib. Inisiatif Abu Thalib. Kalau itu hebatnya Allah men-setting itu. Kalau Nabi yang melamar, turun derajat Nabi. Kalau Khadijah yang ini, turun juga Khadijah. Abu Thalib pamannya yang datang kepada Khadijah dengan inisiatifnya, Khadijah, engkau kan memperdagangkan, membawa orang untuk menjualkan daganganmu. Berapa engkau bayar orang? Kata Khadijah, aku bayar 2 ekor anak onta. Kata Khadijah, mau enggak dibawa oleh orang yang jujur, yang insya Allah track recordnya baik, tidak punya tampang bohong, yang insya Allah daganganmu akan berlipat-lipat, tapi bayarnya 4 ekor anak onta. Siapa? Kata Khadijah, Muhammad, keponakanku. Karena Rasulullah itu sudah masyhur kejujurannya, maka Khadijah sudah tahu, oh iya Muhammad yang kata orang jujur itu ya. Oke lah, tidak apa-apa, kata Khadijah. Jadi Khadijah tetap terjaga marwahnya, Rasulullah tetap terjaga. Allah cari orang ketiga, namanya Abu Thalib. Setujulah Khadijah Nabi membawa dagangannya dengan bayaran 4 ekor onta, anak onta. Pergilah Nabi. 3 kali Nabi membawa dagangan Khadijah itu. Kita tahu kan cuma 1 kali. 3 kali dia pergi. Dia ceritanya cuma 1 kali, dia 3 kali bolak-balik dia bawa dagang Khadijah. Dan ketiga-tiganya dibantu oleh pembantu Khadijah namanya Maisarah. Dari situlah nampak orang ini jujur, ya. Ada riwayat yang perlu kita koreksi, kata Maisarah, aku melihat malaikat yang menaunginya. Apa benar Maisarah lihat malaikat? Itu tidak benar. Masa Maisarah lihat malaikat? Nah, itu artinya kalau malaikat itu lambang keberuntungan. Jadi kata Maisarah itu, ada keberuntungan setiap kami pergi dengan dia. Ada orang yang kalau pagi kayaknya beruntung. Ada orang yang memang membawa rezeki. Langang kafe itu, pasnya balanjo situ, arami orangnya. Saya kenal dengan seorang ibu-ibu, ya dia pengusaha lah di Padang ini. Saya kenal baik dengan anaknya, saya kenal baik dengan ibu itu. Memang ada orang yang membawa keberuntungan. Jadi ibu itu kalau membeli lado di pasar apa namanya nih? Bukan, setelah makam pahlawan itu kan ada pasar itu. Pasar pagi itu, itu ibu itu beli cabai di situ sampai orang lado itu, Bu, ibu bali sekamari taruh yo, ambo gratisan. Karena tiu ibu membali kemari, jual bali ambo langsung berlipik-lipik, banyak orang kemari. Memang ada orang yang tangannya itu ini, ya. Ya, maka ada orang-orang pengusaha yang dia nikah lagi, cuman dia tidak mau ceraikan istri pertama. Apa katanya? Istri pertama membawa rezeki macamnya. Dia nikah lagi tapi istri pertamanya tidak mau diceraikan. Kenapa? Karena istri pertamanya apa katanya? Membawa rezeki. Ada orang-orang yang memang tangannya membawa rezeki itu. Nah, Rasulullah itu begitu. Setiap membawa dagangan Khadijah,
keberuntungan menyertai dagangan Khadijah berlipat-lipat. Ditanya, nah kemudian Bapak Ibu kita harus tahu Khadijah ini adalah janda 2 kali. Janda 2 kali, anak 4. Ada yang berkata anak 6, tapi Safiur Rahman mengatakan anak 4. Anaknya dari suami pertama 3, namanya Hallah, Tahir, dan satu lagi namanya lupa saya. Hallah, Tahir, satu lagi astagfirullah. Satu lagi dari suami satu lagi anak juga namanya Hallah juga namanya. Suami pertamanya namanya Abu Hallah. Cerai mati. Suami kedua namanya Atik bin Abdullah. Bapak ibu-ibu yang mencatat ini, suami pertamanya namanya Abu Hallah. Saya mau terangkan dikit. Abu Hallah itu orang kaya di Mekah, pemuda yang tampan, kaya, bisnismen lah, berhasil. Apa nama istilahnya itu? Entrepreneur muda, baik, tampan, kaya. Kira-kira kalau ada anak muda baik, tampan, kaya, dia cari istri yang biasa atau pilih-pilih? Pilih-pilih enggak? Pilih-pilih. Terpilihlah Khadijah yang gadis itu. Jadi Khadijah itu orangnya baik atau tidak? Baik, waktu gadisnya dia baik. Buktinya dia dipilih oleh Abu Hallah, orang ternama di Mekah, seorang anak muda yang tampan pada masanya, yang kaya, jadi istri. Jadi Khadijah itu dari gadis sudah terkenal cantiknya, baiknya. Maka dia dipilih jadi nikah dengan Abu Hallah. Abu Hallah ini kaya, maka Abu Hallah meninggal, anak 3, Khadijah mewarisi harta. Jadi Khadijah itu tidak bisa berdagang. Makanya dia minta dibawakan dagangannya. Dia tidak bisa berbisnis. Harta yang dia dapat itu adalah warisan dari suaminya. Wafat suaminya, anak 3 tadi, Tahir, Hallah. Hallah ini nanti dialah orang yang dia masuk Islam dan dia wafat ketika membela Ali dalam pertempuran perang Jamal. Nah, setelah itu Khadijah Hallah wafat, diambillah Khadijah oleh suami yang kedua, yaitu namanya Atik bin Abdullah, yang adalah teman bisnisnya Hallah ini. Jadi lapeh dari orang kayo, tibolo di orang kayo dia. Gitu Khadijah. Jadi kalau orang kaya mengambil Khadijah, orang kaya ini kan orang pendidikan kaya, mapan, kan cari istri kan tidak sembarangan. Kalau orangnya biasa kan penting dapet lah pak aja. Tingginya suko jambo kan gitu kan. Ini tidak orang kaya. Jadi Khadijah ini adalah wanita yang sangat terpilih. Dari gadis dia sudah terpilih. Menikah dia dengan Atik itu, kemudian cerai mati juga. Jadi dia janda 2 kali, anak 4. Banyak hartanya, dia bingung harta ini karena dia tidak punya bakat bisnis, maka dia inikan ke orang lain, termasuk kepada Rasulullah. Nah, pulang senang hati Khadijah ini. Banyak. Akhirnya dia nikah dengan Rasul. Saya mau berhenti di sini. Sudah ya. Saya tanya dulu Pak ya. Dikit lagi ya. Menurut Bapak Ibu, siapa yang jatuh cinta? Nabi jatuh cinta dengan Khadijah atau Khadijah jatuh cinta pada Nabi? Khadijah. Itu karena Bapak kagum dengan Nabi. Tidak mungkin Nabi jatuh cinta dengan Khadijah. Pasti Khadijah. Ini Nabi kok. Nabi juga cinta. Dulu dia belum Nabi. Dulu dia belum Nabi. Khadijah itu umur 40 tahun. 40 tahun itu belum tua-tua Pak. Itu sudah ini kan. Perlu Bapak ketahui, Luna Maya itu menikah umur hampir umur ya. Nah itu kan. Umur Luna Maya itu 40 tahun dulu Pak. Ya. Akan cantik juga Pak tuh. Khadijah itu belum tua. Apalagi orang kaya itu perawatannya ke salonnya ini, ya kan? Saya tanya Bapak Ibu lagi, yang jatuh cinta Nabi kepada Khadijah atau Khadijah kepada Nabi?
Buat kecintaan kepada Nabi ini. Ya, dengar ya. Tadi saya tanya Bapak Ibu, yang melamar berdagang Khadijah minta Nabi atau Nabi minta melamar Khadijah? Orang ketiga. Jawabannya persis seperti itu. Khadijah tidak jatuh cinta pada Nabi, Nabi tidak jatuh cinta pada Khadijah. Kalau bahasa kitanya, Khadijah tidak menembak Nabi, Nabi tidak menembak Khadijah. Bapak Ibu pernah enggak dengar jodoh di tangan Allah? Mereka dijodohkan oleh Allah, dibuat cinta oleh Allah dengan mendatangkan orang ketiga. Ternyata di Khadijah tidak melamar Nabi, turun derajat Khadijah. Nabi tidak melamar Khadijah, turun derajat Nabi. Dibuat orang ketiga mak comblangnya. Ilham dari Allah kepada seorang namanya Nufaisah, Nafisah. Ada yang kata Nufaisah, ada yang kata Nafisah. Nufaisah itu benar. Nufaisah binti Umayyah namanya. Orang yang melihat kok orang berdua ini cocok ya. Allah mengilhamkan Nufaisah itu. Nufaisah, tugasmu comblangkan orang berdua ni. Maka datanglah Nufaisah kepada Khadijah. Khadijah, bantu-bantu iko saya kamu ini. Ya saya udah tua. Mana tua? Cantik kamu ini. Ya, kata Khadijah begini. Kaya, mapan. Kalau perempuan kaya mapan itu dia cari laki-laki yang jujur. Yang jujur itu belum tua, banyak tua tapi tidak jujur. Buat apa? Ya kan? Maaf Pak ya, dia yang penting jujur. Khadijah niat yang bisa mengelola hartaku yang banyak ini. Saya pengen laki-laki yang jujur, yang cinta ke saya, yang bisa mengelola dengan baik, yang cinta kepada anak-anakku. Biar tidak ada pekerjaan apa, tapi dia bisa. Ini dagangan ini begitu besar. Ada orangnya. Siapa yang bawa dagangan engkau kemarin? Gimana itu? Maka Khadijah diam. Diam tanda saya setuju. Kan gitu Bu ya? Kan kalau dulu kan orang dulu gitu Bu kan? Kalau diam itu itu Uniambo dulu bentuk itu. Uniambo kalau dulu datang masih ingat itu amak tuh. Datang orang melamarnya, Uniambo namanya Yan. Kau datang orang beko dari Sangka melamar kau, kalau setuju kau, diam saja, tidak usah diangguan. Gata mana? Datang kakak ipar saya itu dari Sangka dengan melamar sian Bu, panggil orangnya loh, panggil orangnya lu. Itu tergantung anaknya lu, panggil anaknya, panggil sini dia mau aja. Menang uni saya enggak, diam aja. Diam tanda setuju tuh, Kalau sekarang kan terbalik, ibunya yang diam kan? Datang anaknya bawa pacarnya ke rumah, ke pacar awak setuju amanya diam bang, apa bang, setuju bang. Sekarang amanya pula yang diam kan. Harus terbalik itu kan. Pergi dia kepada Rasulullah, Nufaisah itu. Kata Nufaisah, Muhammad, udah 25 umur engkau. Dulu tuh kalau 25 tuh lagi untuk menikah Bu. Walaupun laki-laki ini Bu, kami tidak ada expired. Saham kami makin lama makin tinggi. Maaf ini, saya pernah maaf ya Bu ya, saya tanya ada teman dosen saya umur sudah 35 tanya, "Yuk, ndak nikah Bu?" Kamu ndak ada pertanyaan lain apa? Tapi ada teman saya 40 tahun umurnya belum nikah Bang. Ya, belum, masih cari-cari dulu, Karena laki-laki itu sahamnya makin tua makin naik, Tapi zaman dulu umur 25 sudah ini. Maka kata Nufaisah, Muhammad, kamu tidak ingin nikahkah? Kata Nabi, saya belum. Itu ada dialognya, saya bahasa Indonesia kan ya. Kata Rasulullah, saya belum siap. Belum siap karena belum ada pekerjaan tetap. Ya kalau sekarang nabinya sekarang dia berkata, ya saya belum PNS gitu. Belum nikah belum ada pekerjaan tetap, belum PNS, masih honor gitu kan. Maka kata Nufaisah, maukah engkau kalau ada wanita yang tidak memerlukan pekerjaanmu tapi memerlukan kejujuranmu? Siapa itu kata Nabi?
Ada wanita yang tidak perlu pekerjaanku tapi perlu kejujuran. Itu orang kaya yang engkau bawa dagangannya kemarin itu, Khadijah. Kalau timur Nabi nak diam je dong. Kalau jumpa dusi, diam. Kalau Nabi, jadilah. Nabi, baca caronya Nufaisah. Caranya saya yang ini kan. Nabi tidak turun derajatnya, Khadijah tidak turun, jodoh di tangan Allah. Allah yang mengatur cinta mereka berdua, Allah yang menumbuhkannya. Jadi cantik cara Allah itu main. Ya. Khadijah tidak turun, Nabi tidak turun. Allah ciptakan cinta di tangan mereka. Maka Rasulullah sering berkata, "Ruziktu bihubbil Khadijah." Aku diberikan rezeki, dan rezeki yang paling besar itu adalah cinta Khadijah. Itu tuh. Khadijah juga berkata begitu. Aku diberikan rezeki, dan rezeki yang paling besar itu adalah cinta Muhammad. Dia nikah. Menikahlah dia. Dalam sejarah Islam itu ada ijab kabulnya, ada akad nikahnya, ada saksinya, ada khutbah nikahnya. Mahar tidak ada. Tidak ada saat itu. Saya sependek yang saya baca tak ada maharnya. Tapi ada khutbah nikahnya, ada saksinya, ada ijab kabulnya. Karena saat itu syariat tentang mahar itu kan tidak ada ya. Wakil dari Rasulullah adalah pamannya Abu Thalib. Yang menjadi wali dari Khadijah adalah paman Khadijah, namanya Amir bin Asad namanya. Amir bin Asad. Menikahlah mereka berdua, ya. Itu dia. Jadi itu kisah pernikahan Khadijah dan Rasulullah. Khadijah umur 40, Rasulullah umur 25.